Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, sahabat-sahabat majelis kalam, bagaimana kabarnya pada malam hari ini di Jumat malam yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Sehat ayah bunda, abang kakak. Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau sehat. Kalau misalnya kurang enak badan, ada yang dirasa, ada yang sedang mendapatkan ujian, semoga Allah sehatkan kembali dan semoga Allah kuatkan pundaknya, mudah urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, abang kakak, sahabat-sahabat majelis kalam, yang semoga senantiasa Allah berikan keistiqomahan. Yang sudah hadir dari mana aja nih? Boleh Irgi sapa terlebih dahulu. Yang sudah on cam ada Ibu Siti Aminah dari Wonosobo. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Bu Rina dari Tangerang. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ada siapa lagi nih yang bisa on cam? Boleh ya? Ayah juga ayah. Boleh ya ayah? Ibu Dwi dari Pemalang hadir. Sidoarjo hadir Bu Heni. Ibu Denok Banyuwangi. Masya Allah. Rawamangun hadir. Ibu Vivi. Barakallah. Baik, yang sudah hadir boleh share-share kembali ya kajiannya. Insya Allah malam hari ini dibersamai oleh Ustadz M. Zulfikarullah. Masya Allah, tabarakallah. Beliau adalah salah satu dari Master Trainer PPA Institute, pengisi kajian di Majelis Taklim, kemudian di perusahaan, bahkan beliau pernah syiar ke luar negeri. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, beliau adalah guru yang sangat luar biasa, yang senantiasa mengambil hikmah daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dan malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas, sama-sama mengaji bareng berkenaan dengan judul tema pada malam hari ini adalah belajar keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, tabarakallah. Sangat spesial tema malam hari ini, Ayah Bunda, diselenggarakan langsung oleh Wakaf Peradaban Internasional. Acara kajian ini atau kalam ini diselenggara dari wakaf-wakaf produktif yang ayah bunda, abang kakak tentunya berikan yang terbaik. Barakallahu fikum, ayah bunda bisa mengaji bareng karena tidak suatu kebetulan Allah kumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan online. Insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan. Alhamdulillah ya. Medan hadir, Masya Allah. Ibu Puji ya atau Pak Puji. Baik, barakallah. Silahkan dari Bengkulu ya, Kak Desi, Ibu Cucu dari Metro hadir, Rawamangun tadi ya, Ibu Vivi. Yang sudah hadir, boleh kita share-share kembali. Alhamdulillah Irgi juga sudah share nih ke status WA. Silahkan di-share ke keluarganya. Semoga Allah datengin sahabat-sahabat, teman-teman yang belajar pada malam hari ini. Di momen yang spesial bulan Zulhijjah, bulan haram ya, tidak boleh berperang. Bahkan ketika ada yang melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai Allah, maka Allah akan lipat gandakan nih. Serem ya, tetapi ketika kita melakukan kebaikan, Allah lipatkan juga pahalanya. Masya Allah. Ciamis hadir, Barakallah Bu Sri ya, Alhamdulillah. Dan juga Alhamdulillah acara ini disponsori oleh Miracle Gold. Nah, Masya Allah. Ini adalah ala apa investasi ya, emas murni 24 karat. Ayah bunda Alhamdulillah Miracle God senantiasa mensupport kegiatan wakaf peradaban internasional. Baik ayah bunda abang kakak semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, silahkan yang ingin menyiapkan minumannya, yang ingin sambil ngemil ya sebelum datangnya Ustadz silahkan boleh. Dan ingin menyiapkan catatan juga boleh silahkan. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada ayah bunda, abang kakak yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kok nggak bisa on cam? Nah, boleh diaktifkan fitur kameranya ya. Kalau misalnya tidak bisa, coba di left dulu, kemudian masuk lagi.
Ayah Bunda, kalau misalnya belum masuk grup, silahkan ya. Nanti insya Allah admin kirim link grupnya. Kalau misalnya belum ya, kalau misalnya sudah, barakallah. Tinggal di share-share kembali link kajiannya. Sambil menunggu Gurunda Ustaz Zulfikarullah datang membersamai kita. Baik. Ada yang ingin ditanyakan Ayah Bunda sebelum kita mulai? Insya Allah kalam ini diselenggarakan atau kajiannya rutin pada Selasa malam dan Jumat malam. Jadi silahkan diaktifkan alarmnya ya. Kalau misalnya lupa bisa di notes. Kalau misalnya ingat ya, alhamdulillah. Selasa malam, Jumat malam, duduk bareng, menuntut ilmu bareng. Semoga Allah kumpulkan kembali di jannahnya, di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Betul ya Oma ya. Bareng-bareng ke surga, insya Allah. Bareng-bareng menuntut ilmu di dunia, pada saatnya Allah panggil, insya Allah tinggal menikmati hasil ya, insya Allah. Kalau misalnya tiba-tiba Oma nggak lihat ini, nggak lihat Mas Irgi kemana yang biasa nge-MC? Terus kemudian admin nih, Coach Rijal, ada Mas Afan, nggak lihat di surga, maka panggil ya kita yang di majelis kalam nih. Aduh, jadi sedih nih Bunda. Pokoknya saling panggil ya, saling doakan Bu Rina, Bu Dewi, ya, Bu Yeni, silahkan kita saling doakan, Bu Elmi. Ya, kalau tidak bisa on cam juga tidak apa-apa ya. Kak Nisa, kemudian Ibu Siti, ya, tidak apa-apa. Kalau misalnya Ayah Bunda ada halangan, tidak apa-apa. Sambil misalnya aktivitas, sambil mengerjakan tugas. Biasanya ibu-ibu sambil menyetrika. Boleh nggak apa-apa, Bu? Ya sambil menyetrika, ya sambil masak, tidak apa-apa. Yang penting kita berada dalam kebaikan, insya Allah. Insya Allah ya Bu Rina ya, kita saling panggil, saling doakan ya Umu Akmal, silakan, tidak apa-apa. Insya Allah sesaat lagi guru kita akan membersamai kita pada malam hari ini. Alhamdulillah senang ya Bunda ya, bisa bertemu kembali isi tidak apa-apa ya. 66 orang saat ini nanti insya Allah terus bertambah karena surga itu terlalu luas kalau misalnya diisi oleh sendiri ini 50 orang 60 itu terlalu terlalu apa terlalu luas. Kita harus bareng-bareng ngingetin ngajak ya sebanyak-banyak mungkin orang untuk ikut kajian malam ini insya Allah ya. Sudah disediakan ustadznya hebat-hebat nih biiznillah dengan izin Allah ya, melalui pendidikan yang sangat panjang tentunya. Nah, kita hanya tinggal duduk manis menyiapkan catatan, sudah bisa menengguk ilmu yang disiapkan bertahun-tahun ya. Masya Allah. Kita doa dulu ya Bunda ya, sambil menunggu Ustaz Zulfikarullah datang. Kita doa dulu bareng-bareng. Semoga Allah sehatkan keluarga kita, Allah berikan ampunan kepada orang tua kita, baik itu yang ada maupun yang telah mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yastajibu lah. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau memberikan ya Allah tambahan ilmu pengetahuan kepada kami ya Allah. Luaskanlah ya Allah, barokahkanlah ya Allah rezeki yang Engkau titipkan kepada kami. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah ya Allah ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membuat taat ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hami wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah sifat malas, kemudian sifat pelit, sifat yang senantiasa buruk, jauhkanlah ya Allah ya Rahman ya Rahim, dekatkanlah kepada sifat-sifat yang baik ya Allah ya Rabb, berikanlah kebaikan, berikanlah pahala terbaik kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah, baik secara materi ataupun non materi ya Allah, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda sudah berdoa bareng-bareng kita, insya Allah ya. Sesaat lagi guru kita Ustaz Zulfikarullah akan bersamai kita. Alhamdulillah masih mencoba ya
mempersiapkan guru kita. Gimana nih Bun? Masya Allah. Semoga bunda-bunda yang ikut pada malam hari ini dalam keadaan yang terbaik ya. Sehat-sehat keluarganya, sehat-sehat putra-putrinya, sehat-sehat ya insya Allah. Bismillah ya, insya Allah ya Ibunda ya. Alhamdulillah, barakallah. Ada Abi Bahder, Masya Allah. Ada siapa lagi nih bapak-bapaknya? Coba ada Kak Reza, Masya Allah. Kemudian ada siapa lagi di sini bapak-bapaknya? Boleh Irki sapa ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Kebanyakan ibu-ibu tangguh, ibu-ibu yang senantiasa istiqomah nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Masih kumpul bersama keluarga. Barakallah, Alhamdulillah. Siap, siap. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada Ibu EN, ada siapa lagi nih? Ibu Eti, Roheti, ada Ibu Eis dari Ciamis, Ibu Evi, Ibu Hanun dari Bogor juga hadir. Ada Ibu Madinah, Masya Allah, Alhamdulillah banyak nih. Dengerin bareng sekeluarga, wah hebat Bu Dwi, Masya Allah. Bersama keluarganya ini jarang-jarang ya. Biasanya kita menuntut ilmu itu sebagian sibuk ya, sebagian ada kegiatan. Tetapi ini Bu Dwi bareng keluarga, mantap ini. Kita belajar bareng nih, bareng Ustaz Zul tentang keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa ayah bunda, insya Allah ya, eh Irgi itu sebetulnya heran ya, sebetulnya heran, tetapi ketika dijelaskan itu semakin yakin. Kenapa heran? Kenapa seolah-olah tidak percaya? Karena kita itu para ayah ya, ayah bunda, para ayah ataupun misalnya calon ayah, baik itu singlila, terutama laki-laki ya, yang tidak bisa mengasuh 100%, tidak bisa mengasuh anak 100%, hanya sekian persen, 15% atau 25% lah ya. Karena kan sibuk bekerja. Tetapi kenapa bagaimana ayah bunda parenting daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu hebat gitu, Masya Allah. Bisa sampai anaknya itu langsung manut ya. Kan ketika ingin disembelih langsung manut gitu ya. Langsung manut, kemudian laksanakanlah. Nanti insya Allah lebih jelasnya Ustaz Zulfikar yang akan membahas. Tetapi kalau zaman sekarang ayah bunda, dia terutama para ayah, itu anaknya malah jadi benci. Jadi benci, jadi kesal. Karena ayahnya kemana gitu dan sebagainya. Nah, ini ada formula khusus ya, formula khusus yang memang dipraktekkan oleh para nabi. Nah, ini gimana nih supaya sukses ya anak-anaknya anak yang soleh. Ternyata salah satu rahasianya ayah bunda, bundanya itu nyeritain kebaikan-kebaikan ayahnya. Masya Allah. Ini dapat dari Ustazul juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Senang banget Bu Renok dari Banyuwangi bareng suami mengaji bareng. Barakallah. Hebat Bapak, Masya Allah. Bu Dwi juga ya hebat. Insya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya kita doakan para ayah senantiasa sehat walafiat. Allah berikan keberkahan rezeki ya supaya senantiasa terus bisa mencukupi ya kebutuhan rumah tangga, mencukupi kebutuhan untuk berbuat kebaikan. Insya Allah. Anak-anaknya anak yang soleh, soleha, insya Allah kita sama-sama doakan ya Bunda ya. Alhamdulillah. Bagi yang misalnya di sini ada yang belum dititipkan momongan, ada di sini. Kalau misalnya ada, kita doakan semoga kelak Allah titipkan, karuniakan putra ya seperti Nabi Ismail alaihissalam. Kalau misalnya akhwat atau kalau perempuan dikaruniakan seperti Maryam binti Isa alaihissalam. Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga bunda-bunda senantiasa sehat ya ayah.
Insya Allah ya, sekitar kurang lebih 5 menit lagi guru kita akan membersamai ya, insya Allah. Mohon menunggu sebentar, ayah bunda. Baik, Masya Allah. Kalau yang ingin menyimak ya materi-materi yang sebelumnya, insya Allah ada ya. Misalnya Mas Irgi, saya ketinggalan materinya, ada nggak rekamannya? Ada ya Bunda ya. Admin Alhamdulillah selalu merekam kajiannya. Jadi ayah Bunda nggak usah khawatir, nggak usah ketinggalan materi, insya Allah pasti direkam ya oleh admin, insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Wallahu Akbar, Bunda. Ibu Nuriana dari Ciamis, ternyata Bunda ini lagi doakan saya dan suami lagi ibadah haji, Mas Irgi lagi nunggu Armuzna, Masya Allah. Lagi ada yang haji Bunda. Ini kesempatan emas nih Ibu Nuriana, doakan kita semuanya, doakan Oma Devti, doakan Bu Rina nih, semoga dipanggil ibadah haji. Ya doakan Mas Irgi, ada admin juga, Kos Rizal, Mas Afan, Masya Allah, Bunda. Bisa ya Bunda ya menyempatkan menuntut ilmu di waktu yang spesial. Ya Allah, ya Allah. Berkah Bunda ini lagi hajian, ya Allah. Kita nggak tahu kapan nih berangkatnya. Doakan ya Bunda ya, Bunda Nuriana. Ya Allah, Masya Allah. Didoain nih Bun, sama ini sama jemaah kalam. Semoga lancar, mabrur ibadah hajinya. Nah, Irgi lagi sama Bang Lutfi nih, sama apa alumni santri Oki lagi di rumah beliau. Doakan juga ya. Semoga semuanya di sini diundang ibadah haji segera, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Allah pantasin kita semuanya nih Bunda nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang-senang banget Bunda, beneran seriusan. Masya Allah, senang banget. Ada yang haji ternyata di sini Bunda. Masya Allah, Alhamdulillah. Doakan ya Bunda, betul ya Bu Vivi, doain. Silakan yang mau didoain sama Ibu Nuriana, boleh ya Bun ya? Diketik ya di kolom komentar. Masya Allah, Bu Melvi sedang hamil 6 bulan. Ya Allah, ya sarallahu lakum. Semoga lancar nanti lahirannya. Allah jagain kandungannya, dikuatkan ya. Oh, Ibu Nuriana boleh tuh Mas Irgi. Insya Allah. Doain ya Bunda ya. Nih silakan yang mau didoakan. Moga lancar ibadah hajinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doain ya Bunda ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Tahun depan Irgi mau coba jadi petugas haji nih Bun. Doain ya Bun ya. Semoga bisa khidmat di tanah suci. Insya Allah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang banget nih berkah ini. Spesial malam hari ini. Ternyata ada yang hajian ya. Masya Allah, seneng banget nih, Masya Allah Bunda. Oh, Alhamdulillah. Insya Allah dilihat sama Ibu Nuriana. Alhamdulillah, sambil menunggu Ustaz Zulfikarullah. Masya Allah.
Alhamdulillah, barakallah Bunda, Masya Allah, Alhamdulillah. Amin, amin, ya Allah Bu Nuriana, terima kasih ya doanya ya bersama siapa Bunda tadi bersama suami ya ibadah hajinya. Masya Allah. Impian nih, impian semua orang berangkat bersama keluarga, Masya Allah. Tidak apa ya, tidak semua orang diberikan kesempatan bareng-bareng ya, ada yang suaminya wafat duluan, ada yang istrinya, tapi Bunda Masya Allah tabarakallah bareng-bareng. Insya Allah ya doakan Bismillah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Bu Erna orang tuanya lagi qadarullah, lagi Allah uji sehat kembali ya. Alhamdulillah sehat selalu Bunda Nuriana. Insya Allah, Alhamdulillah. Baik Bunda, Insya Allah ya stay terus ya. Pak ada juga, Masya Allah ada Ustadz Mansur, Masya Allah hadir, Barakallah ya. Ada juga bapak-bapaknya, Barakallah. Silahkan ya, kita tunggu, kita hadirkan guru-guru, hadirkan sahabat-sahabat kita Insya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah berkah, berkah. Baik, Insya Allah Bunda ya. Amin, amin. Boleh silakan saling doakan ya di kolom komentar sambil menunggu Ustaz Zulfikarullah. Semoga Allah berikan kelancaran. Insya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Ya, gimana Kak Irgi? Sudah Alhamdulillah ditemukan? sehat, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah semakin sehat semakin baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Insya Allah, Ustaz, pada malam hari ini spesial. Temanya juga spesial karena membahas keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga ada yang hajian nih, Ustaz. Masya Allah. Ada yang Masya Allah. hajian, Ibu Nur Yanah bersama suaminya ikut ngaji bareng Ustaz Baik. Zulfikar. Masya Allah, Alhamdulillah. Titip doa dong kalau gitu titip doa yang lebih makbul di sana nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah sudah siap, Ustaz? Insya Allah, insya Allah. Baik. Kalau sudah siap, mari kita sama-sama buka ya Bunda dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki Iya kan, iya iyyaka kan. na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kepada guru Ustaz Zulfikarullah kami persilakan. Silakan Ustaz. Baik, izin saya screen ya, Kang Iri dan Ayah Bunda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kami hormati Kang Irgi, Abang Rizal, serta segenap guru-guru dari PPA Institute maupun dari Wakaf Peradaban Internasional, juga yang kami banggakan dan hormati ayah bunda, abang kakak semua, sahabat kalam WPI yang insya Allah dirahmati dan Allah berkahi. Izin menyapa kembali di waktu malam yang syahdu ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Boleh ya kita bersapa-sapa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan. Walaupun ini kalau di Indonesia wilayah tengah sudah pukul setengah 10 ya. Ya, yang di Indonesia bagian timur sudah masuk wilayah timur itu berarti setengah 11. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda yang sudah memberikan respon di kolom chat ya. Ada Bunda Agustina Mutia, Alhamdulillah. Ayah Mansur di Tegal, Alhamdulillah sehat selalu. Bunda Rina di Tangerang, Alhamdulillah Ustaz sehat, semangat. Bunda Tari di Tangerang juga, Alhamdulillah baik Ustaz. Bunda Cucu Kurniasi, Alhamdulillah sehat Ustaz. Kak Desi Aryani Bengkulu, baik, Alhamdulillah. Ini ada pesan yang disampaikan sebelumnya ya. Bunda Rahayu, Alhamdulillah insya Allah jauh lebih sehat dan bahagia. Ya, Bunda Deno Erwiati di Banyuwangi juga, Alhamdulillah sehat Ustaz. Bunda Rizka di Jombang, Bunda Devti Maria Sabta, kemudian Bunda Lina, Alhamdulillah sehat, bahagia banget. Bunda Sudarsia di Oku Timur, Alhamdulillah sehat Ustaz. Ini saya absen-absen dulu ya. Bunda Dwi Pemalang, Alhamdulillah sehat. Bunda Elbi Farida Lumajang, Alhamdulillah sehat walafiat. Bunda Wahyu Wijastuti, sehat Ustaz. Barakallahu fikum yang telah memberikan respon di kolom chat dan menyampaikan kondisinya yang sehat walafiat. Mudah-mudahan sehatnya Bapak Ibu menjadi sehat yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang sehat, tapi dia kalau nggak dibimbing sama Allah, maka sehat itu bahkan bisa berpotensi menjadi titik ketergelinciran, bahkan menjadi orang yang dimurkai Allah. Siapa orang yang sehat terus nggak pernah sakit? Fir'aun. Ya, Fir'aun itu nggak pernah sakit, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Tapi ketika sehat terus dikasih sama Allah, dianya tidak beriman kepada Allah, bahkan ngaku-ngaku lebih hebat daripada Allah, ana rabbukumul a'la. Maka apa yang terjadi? Allah membenamkan Fir'aun di dalam Laut Merah dikarenakan kesombongan. Maka kita berlindung kepada Allah kalau dikasih sehat itu ya, mudah-mudahan bisa kita gunakan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Sebagaimana kita bisa ngaji ini, ya salah satunya ditopang dengan kesehatan. Dan kalau yang bahasanya ngaji yang hadir di sini insya Allah sehat, maka yang sehat itu kalau ngaji open kamera apa off kamera. Bismillah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan yang on kamera maupun off kamera semuanya sehat. Saya lihat yang on kamera, saya update dulu ada Bunda Rina Tangerang. Alhamdulillah.
Assalamualaikum Bunda, sehat-sehat ya. Ada Bunda Devti, Bunda Sudarsia, Bunda Elmi Farida, Bunda Nuriana, Ciamis, Bunda Sri Haryati, Arianti dari Pemalang, Bunda Erna Palembang, Bunda Rahayu, Bunda Dwi Pemalang. Oh sambil kerja, Bunda Dita, ya. Bunda Rina juga bakal sambil kerja. Wah, Alhamdulillah. Hari tanggal merah aja masih kerja ya. Wow, ini luar biasa dedikasinya ya. Ya itu dia. Kalau kita ngikutin mau nggak mau sih Ustadz, tapi gimana ya? Kalau saya nggak kerja, kemarin orang ngelamar kerja aja 2.000 posisi yang diberikan, lowongannya yang daftar 25.000. Makanya senggol dikit bacot. Tapi ala kulihal insya Allah. Mudah-mudahan bukan bagian kita melalaikan, tapi justru insya Allah dengan bekerja itu menjadi wasilah mendapatkan surganya Allah. Makanya kita meningkatkannya bekerja itu adalah ibadah. Bukan hanya rumahku surgaku, tapi juga kantorku surgaku. Oh, memang ada Ustadz kantorku surgaku. Ada, Bunda. Ya ada, ya. Apa itu materinya? Nah, boleh nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya, untuk sharing-sharing di kantor Bunda, di kantor Ayah. Insya Allah kita juga yang hadir di Kalam WPI siap menemani program-program eh, menguatkan rohiyah, spiritual motivation untuk para ayah bunda yang ada di lingkungan pekerjaan, perkantoran, ya, instansi, lembaga, kementerian dan lain sebagainya. Dan bagi kami itu ketika Allah izinkan bisa meluaskan manfaat, itu adalah satu karunia tersendiri. Jadi ketika kemudian selesai kajian, seorang pimpinan perusahaan datang kepada kami, Ustaz, inilah yang kami butuhkan. Kami selama ini berkutat dengan sesuatu yang kadang membuat kami itu kebingungan mencari jalan keluarnya. Dan ternyata kebanyakan kita itu sibuk mencari jalan keluar dari apa yang menjadi masalah dalam hidup kita. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya ada istilah the way out is in. Ya, jadi bahasa jalan keluar itu adalah melakukan perjalanan ke dalam. Maka salah satunya ketika kita melakukan perjalanan ke dalam, kita akan menanyakan sudah seberapa baikkah diri kita di hadapan Allah. Dan kalau kita bicara, oh saya kayaknya udah baik deh. Coba komparasi dulu, komparasi dengan yang memang sudah tervalidasi kebaikannya. Maksudnya apa? Tervalidasi kebaikannya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, apakah dengan diksi uswatun hasanah ataupun kudwatun hasanah. Dan itu tidak ada pada manusia lain kecuali hanya dua hamba pilihan. Yang pertama adalah Rasulullah dan yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah ini yang akan kita pelajari dan kita akan kaji pada program Kalam WPI pada malam hari ini. Walaupun Alhamdulillah ala kulihal kemarin dihubungi oleh tim panitia kurikulum. Ustadz besok bisa nggak? Bisa insya Allah. Jadi kalau kita itu selama kosong, bismillah ya. Dan Alhamdulillah tadi menemani seorang sahabat ya di daerah Depok. Alhamdulillah baru nyampe ya, kemudian Allah izinkan bisa masih tersambung. Dan semoga ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita syukuri, yang bisa kita jadikan sebagai upaya untuk terus memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan oleh karenanya mari kita lafazkan basmalah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak semua, saya ingin memulai dari satu slide ini ya. Yaitu ada satu hal yang menarik di dalam kitab Hilyatul Aulia, Hilyatul Aulia, bahwa diungkapkan laisa amalun ba'dal faraid afdhala min talabil ilm. Tidak ada amalan setelah pengerjaan amal fardu yang lebih utama itu daripada menuntut ilmu. Dan ternyata ya alhamdulillah kalau kita dipilihkan Allah untuk bahasanya berada di majelis ini bukan semata-mata karena kita sehat dan punya waktu. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Syekh Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah ini menjadi sebagai upaya kita untuk bisa terus belajar. Jangan pernah merasa cepat puas kalau kita tuh sudah belajar di satu pengajian. Maksudnya cepat puas bukan berarti juga kita nggak bersyukur, tapi kita kemudian karena bentuk syukur itu Allah akan ziyadah, Allah akan menambahkan
kepada kita daripada rasa akan kesyukuran itu, sehingga mau lagi belajar, terus tumbuh untuk belajar. Ya. Dan oleh karenanya bahkan Nabi menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan agama. Bapak Ibu, maka tugas kita adalah terus untuk bisa memberikan peringatan. Ya, karena ketika kita hadir di majelis ilmu ini sebetulnya kita bukan sedang memperingatkan orang-orang lain di sekeliling kita saja, tapi justru kita sedang memperingatkan akan diri kita. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Az-Zariyat ayat 55. Jadi bagaimana di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 55 sebelum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa dan tetaplah berikan peringatan. Jadi kalau kita hari ini kok ya pagi ngaji ya, siang ngaji, malam ngaji gitu ya. PHBI ya ngaji gitu ya, libur kok ngaji gitu ya. Ya karena tugas kita ya ketika kita belajar, insya Allah ini yang akan memantaskan kapasitas kita untuk mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Maka tugas kita Bapak Ibu adalah tetaplah memberikan peringatan. Wadzakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman saja Bapak Ibu. Jadi kalau dia alhamdulillah senang datang ke pengajian, bahkan ya bukan hanya karena ini ustadz yang tenar, oh dia ini ustadz yang begini dan lain sebagainya, oh dia pematerinya dari kelompok saya. Wah, maka itu bisa menjebak kita untuk kemudian taklid, walaupun ya ini masih lebih baik daripada yang nggak ngaji sama sekali gitu ya. Tapi ya kaidah ilmu itu ya kita belajar. Dan posisi kita saat belajar itu ya sebagaimana sunnatullah dalam air ya. Hukum ketetapan Allah yang mengatur dalam air. Kaidahnya adalah air akan bergerak dari dataran tinggi ke dataran rendah. Jadi kalau kita hari ini bahasa belajar tapi berasa berada di dataran tinggi ya ilmu itu nggak akan sampai Bapak Ibu. Makanya insya Allah ketika kita dimudahkan untuk menjadi di antara kelompok orang-orang yang beriman karena merasakan ada manfaatnya. Dan orang beriman itu hidupnya ajaib Bapak Ibu. Hidupnya ajaib. Ajaban di amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Sebagai ungkapan guru kita ya. Karena kita meyakini apapun yang terjadi, kecuali itu adalah yang terbaik dari Allah. Dan apa yang sudah terjadi, itu membuat kita semakin baik dari Allah. Dan apa yang belum terjadi di masa yang akan datang, ketika itu akan terjadi, itu adalah bagian daripada menjadikan diri kita lebih baik. Sehingga kita akan melihat episode Allah itu semuanya baik. Ya, jadi ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya ya sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Sesungguhnya semua urusan orang beriman itu baik. Dan ini walasadza kali ahadin illa lil mu'min dan ini enggak ada pada diri seseorang kecuali orang beriman. In asobahtu sarra'u syakara fakana khairul. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur maka itu jadi baik bagi dia. Wa in asobahtu darra'u sabara fakana khairul. Kalau dia dikasih ujian, cobaan dia bersabar, maka bersabar itu pun menjadi baik bagi dia. Jadi ini akan menjadi indah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang beriman itu akan diberikan petunjuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketenangan. Karena yang hari ini dibutuhkan oleh banyak orang itu bukan semata-mata terus kita jadi kaya, terus jadi tenar, populer ya. Tapi bagaimana kita bisa menggapai ketenangan yang hakiki, kedamaian yang sejati pada akhirnya mendapatkan ya kemenangan yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya pembekalan itu ya tidak lain tidak bukan adalah ketika kita ya berada di dalam majelis yang seperti ini. Ya, jadi bahasanya itu adalah al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpin amal. Dan amal itu akan mengikuti sesuai daripada ilmunya. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ini di antara para sahabat yang mengajarkan kepada kita, mbok ya kita muhasabah. Tidak ada hari yang lebih aku sesali. Nah ini penyesalan para sahabat itu.
Tidak ada hari yang lebih aku sesali selain daripada hari di mana mataharinya tenggelam di hari itu. Umurku berkurang dan amalku nggak nambah. Artinya gini, kalau kita nambah umur Bapak Ibu, tapi nggak nambah amal, sementara umur kita berkurang, itu nggak apa-apa atau apa-apa Bapak Ibu. Biasa-biasa saja atau rugi Bapak Ibu. Boleh dong tulis di kolom chat nih, Alhamdulillah Bunda Dwi. Rugi, terima kasih Bunda Dwi. Yang lainnya boleh ya Bapak Ibu ya. Ya apa-apa, rugi terima kasih. Iya, ibaratnya kita tuh punya modal, modalnya keluar terus bakar uang, tapi ya income nggak ada gitu, kan rugi Bapak Ibu. Dan income yang kita maksudkan apa? Amal soleh yang akan kita bawa pulang sebagai bekal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini yang menjadi dorongan bagi kita. Maka salah satu upaya kita, bagaimana kita nggak jadi orang yang rugi, maka kita berkaca. Karena ada orang-orang lainnya yang telah hidup sebelum kita. Dan mereka tadi, ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang berhasil ada polanya, yang gagal juga ada polanya. Dan tentunya kalau kita ingin berhasil, kita ikuti pola orang yang berhasil. Kita belajar dari keteladanan orang-orang yang telah Allah sampaikan, Allah tetapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berhasil. Di antaranya siapa? Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah ini pengantarnya Bapak Ibu ya. Jadi sukses, ada satu ungkapan yang menarik. Isn't just about what you accomplish in your life. It's about what you inspire others to do. Keberhasilan itu bukan hanya sekedar tentang apa yang bisa kita capai di dalam hidup. Tapi itu adalah tentang apa yang kita hadirkan sebagai inspirasi bagi orang lain untuk kemudian juga bisa melakukan bahkan lebih baik. Seorang orang tua dikatakan berhasil, itu bukan kemudian sekedar menjadikan anaknya, oh ayahnya lulus fakultas kedokteran, bundanya lulus fakultas kedokteran, maka anaknya juga ya lulus fakultas kedokteran, itu biasa. Tapi bagaimana kemudian, oh dia lulus fakultas kedokteran, tapi juga hafiz atau hafizah 30 juz. Nah, kan itu berarti ada satu kelebihan, bahwa anak itu berhasil mencapai pencapaian yang lebih baik daripada orang tuanya. Nah itu dia. Jadi orang tua yang berhasil adalah ketika mendorong anak-anaknya, membimbing, mendidik, membina anak-anaknya itu kemudian tumbuh, berkembang, berhasil, bahkan melebihi daripada pencapaian yang telah dicapai oleh orang tuanya. Begitupun juga di dalam hidup kita yang lebih luas. Maka inilah kita ingin belajar. Kalau dalam koridor kita yang terbaik di hadapan Allah, maka kata kuncinya kan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling takwa. Dan belajar cerminan ketakwaan itu tidak lain tidak bukan salah satu kita belajar dari Nabi Ibrahim ini. Dan kalau misalkan dibilang kenapa kau Ustaz bahasnya dari Nabi Ibrahim ya? Karena memang kita bicara bulan Dzulhijjah di mana kita nanti kurban, kemudian Idul Adha, wukuf di Arafah, proses haji, kemudian segala ritual haji dan umroh. Ini kan pelajaran menapak tilasi, mengikuti apa yang dibawa oleh Ibrahim dan keluarganya. Dan di dalam Al-Quran tadi, referensi mereka yang berhasil itu dengan diksi uswah. Uswah itu teladan, ya. Bisa juga kuduah, gitu ya. Dan ketika kemudian bahasanya dihadirkan di dalam Al-Quran, maka uswah itu hadir kalau kita bahasa untuk Nabi itu kan surat 33 ayat 21, Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi untuk Nabi Ibrahim itu sampai 2 ayat Bapak Ibu. Jadi saya ambil awal-awalnya saja, yaitu Mumtahana, Al-Mumtahana ayat 4 dan ayat 6. Ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan yang kedua ayat ke-6-nya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ini luar biasa. Jadi uswah, teladan. The best role in life. Ya. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya hanya di surat Al-Ahzab, walaupun tentu ya kedudukan Nabi sebagai kekasih Allah. Yang menarik Nabi Ibrahim juga digelari Khalilullah, yang dicintai oleh Allah SWT. Dan gelar Khalilullah itu hadir bagi keduanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad SAW.
Makanya begitu pun ada istilah salawat Ibrahimiyah ya. Jadi ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang biasa pakai Sayyidina ya monggo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bas. Enggak apa-apa. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba mulia yang namanya bahkan disebutkan hingga 69 kali di dalam kitab Al-Quran. Ya, bahkan yang spesial di dalam Al-Quran sendiri ada surah yang menggunakan nama Ibrahim. Nama surahnya apa? Surah Ibrahim. Dan Ibrahim alaihissalam adalah sosok pelopor perubahan. Ya, jadi ya kalau bahasa kita itu transformational father, ya, bapak perubahan. Yang memberikan contoh nyata bagaimana makna hijrah sebenarnya dari jahiliyah menuju mardotillah. Dan Ibrahim alaihissalam benar-benar punya mindset siang malam itu dekat dengan Robnya. Sehingga akhirnya Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai bagian dari penerus generasi para nabi yang keturunannya juga banyak jadi nabi. Nah, ini luar biasa. Jadi ini kita ingin mengawali dari sosok siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah karakter utama Nabi Ibrahim. Ya, di antara karakter utama Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita belajar keteladanan, nah ini, maka kita akan belajar salah satunya dari makro ini. Quran Surat An-Nahl, ayatnya 120 sampai 122. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'amih. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin." Nah, jadi di dalam ayat-ayat yang dimunculkan ini, Bapak Ibu Ayah Bunda Bapak Kakak semua, maka inilah beberapa karakter utama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kalau kita belajar nih dari sini saja, maaf, ya kita belajar dari sini saja Bapak Ibu sebentar. Nah, jadi kita akan belajar ada 5 karakter utama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ada 5 karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Yang pertama adalah Inna Ibrahim kana ummah. Jadi bahasanya yang pertama itu adalah disebut Nabi Ibrahim itu sebagai ummah. Ya. Jadi karena ummah, beliau adalah umat. Sesungguhnya Ibrahim adalah, ya, kalau pemahaman ummah di sini diterjemahkannya imam yang dapat dijadikan teladan. Ya, yang imam yang dapat dijadikan teladan. Jadi disebut al-ummah ini ya karena apa? Ya disebut sebagai ummah karena mengajarkan kebaikan-kebaikan hingga sampai hari ini pun banyak diikuti oleh seluruh manusia yang ada di atas muka bumi sampai generasi kita. Ya, jadi ummah ini adalah bahwa Nabi Ibrahim sebagai imam ataupun pemimpin ataupun qudwah sebagai teladan. Dan beliau juga adalah yang memiliki sifat-sifat mulia yang banyak, biasanya tersebar pada banyak orang. Tapi itu terkumpul pada satu orang. Jadi ada satu orang yang biasanya dermawan aja, ada satu orang yang dia nggak emosian, ada satu orang tuh yang soleh. Nah itu semua terkumpul pada Nabi Ibrahim. Namun juga ada yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim disebut ummah ini karena ya setelah keturunan Nabi Ibrahim ini banyak yang menjadi nabi dan rasul, ya. Karena setelah Nabi Ibrahim awalnya menikah dengan Bunda Sarah, belum dikaruniakan keturunan. Akhirnya Allah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Bunda Hajar. Nah, kemudian dari Bunda Hajar inilah kemudian lahir Nabi Ismail. Tidak lama lahirlah dari Bunda Sarah Nabi Ishak. Nah, jadi kalau Nabi Ishak ini
nanti punya anak lagi, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini disebut juga Jacob atau Israel. Makanya Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya siapa? Yusuf alaihissalam. Nah ini disebut Bani Israel. Keturunan dari Nabi Yakub ini disebut Bani Israel. Dan itu terus. Ya dari kemudian Nabi Yusuf, ya kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, ya kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya bahkan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah ini bahkan bahasanya yang kemudian berkembang menjadi umat yang banyak. Ya keturunan Nabi Musa, keturunan daripada Nabi Isa, ya itu berkembang. Tapi kemudian dari jalur Nabi Ibrahim melalui Bunda Hajar, Nabi Ismail nanti akan sampai keturunannya itu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kaum muslimin hari ini. Nah, inilah yang dimaknai al-ummah karena Nabi Ibrahim itu ya tersimpul banyak kebaikan, beliau menjadi teladan dan dari keturunannya itu pun menghadirkan daripada umat yang banyak di atas muka bumi. Nah, ini yang pertama. Jadi hidup kita itu mbok ya kalau pengen jadi teladan itu diantaranya adalah ya bahasanya gini, legacy terbaik apa yang ingin saya hadirkan di atas muka. Kalau Nabi Ibrahim tadi legasinya itu meninggalkan keluarganya yang soleh solehah, bahkan nilai tauhid yang terus dipegang oleh generasi keturunannya sampai dengan hari ini, sampai bahkan kepada kita. Pertanyaannya kita hari ini, apa keteladanan yang itu hadir di dalam diri kita? Dan ini nggak jauh-jauh, kita bisa mulai dari keluarga, bisa mulai dari komunitas, bisa mulai dari lingkungan terdekat kita. Keteladanan apa yang kita ingin hadirkan? Misalkan saya mendorong diri saya itu yang pertama untuk selalu terkoneksi dengan Allah. Maksudnya apa? Benar tauhidnya. Kemudian bahasanya senang belajar dan mengajar. Ya, jadi kalau bahasa senang belajar itu ya walaupun kemudian sudah dikaruniakan anak yang tidak sedikit dengan izin Allah, alhamdulillah. Dengan tanggung jawab amanah yang juga alhamdulillah. Tapi kita pengen masih belajar lagi, kuliah lagi, belajar lagi gitu ya. Supaya apa mendorong juga anak-anak kita punya semangat yang tidak jauh berbeda. Ya karena apa? Bagi anak-anak itu kan mereka akan melihat bahwa teladan yang pertama itu dari ayah bundanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan keteladanan yang buruk, bahkan menghadirkan generasi anak-anak yang tergolong zuriatan diafa. Menjadi generasi anak-anak yang lemah. Mencontohkan kebakhilan dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Tapi jor-joran, mubazir, luar biasa dalam urusan dunia. Dan ini sesuatu yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu. Ya termasuk bahkan, ya bagaimana nanti kita akan belajar bahwa nilai keteladanan Nabi Ibrahim itu dibangun daripada self-leadership. Jadi kata kuncinya, yang pertama itu self-leadership. Before you lead other people, you must be, maka engkau seharusnya itu started with self-leadership. Ya, jadi sebelum kita bagaimana menghadirkan kepemimpinan terhadap orang lain, mulailah dari kepemimpinan diri kita. Dan ini bahasanya bisa mulai dengan yang sederhana. Misalkan apa? Ciri orang yang nggak baik itu diantaranya dua, Bapak Ibu. Satu, bangun kesiangan. Senang bangun kesiangan. Maksudnya bangun kesiangan itu gimana? Ya bangun kesiangan. Sholat duha pakai kunut gitu. Alias apa? Sholat subuh di waktu duha. Nah ini jangan dibiasakan. Kenapa? Karena sunnatullahnya Allah udah ngajarin kita. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam itu sebagai tempat istirahat atau pakaian kalian. Ya. Dan menjadikan siang itu untuk maisha. Maka kalau hari ini kita pun ngaji ya, karena ini bagian untuk istirahat, kita reflecting.
Bagaimana hati kita sebelum kita nanti tidur tertaut dengan Allah. Tapi jangan kita kemudian bahasanya, oh giliran malam dipakai mentamatkan drakor 16 episode, 3 sesi, 3 session. Jadi satu session 16 episode. Berarti 16 kali 3 berapa? 48 episode. Giliran pas sholat subuh, azan berkumandang, dia baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wah, ini sesuatu yang keliru apa ya? Loh kok bisa gitu Ustaz? Iya. Kalau dia sudah mudah menentang sunatullah yang begini, bukan nggak mungkin dia akan mudah menentang sunatullah yang lain. Dia mudah untuk menentang sunatullah yang lain. Jadi dia nggak peduli aturan Allah, hidup ini terserah saya. Itu dia. Dan yang kedua, pribadi yang nggak baik itu salah satunya selain bangunnya sering kesiangan atau bahkan menjadi habits bangun kesiangan adalah yang kedua, lama di kamar mandi. Hati-hati karena di kamar mandi itu kan bahasanya apa? Ya, selain kita untuk melakukan aktivitas bersih-bersih, buang hajat dan lain sebagainya, kita lihat bahwa ya kamar mandi itu bahkan kita diajarkan Nabi untuk membaca doa perlindungan saat masuk kamar mandi. Berarti apa? Kan kita waspadai. Bukan tidak mungkin di situ berkumpul syaitan dan lain sebagainya. Makanya nggak ada masuk kamar mandi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nggak ada. Tapi yang kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Coba lihat. Kita perlindungan. Jadi self leadership yang paling sederhana itu adalah 3M. Mulai dari diri sendiri, dalam kita melakukan kebaikan, termasuk ibadah dan amal soleh dengan peran kita apapun. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bunda, sebagai seorang anak bahkan, ya mulai dari diri. Kemudian mulai dari yang terkecil. Kalau kita mau melakukan keteladanan, proses perubahan, menghasilkan sebuah habits yang baik, kadang kita bisa mulai dari yang kecil. Maka ada satu buku itu, Atomic Habits. Untuk memulai kebiasaan-kebiasaan yang besar, mulai dari kebiasaan yang kecil. Salah satunya pernah seorang pimpinan angkatan bersenjata di Amerika, jika saya tidak keliru mengatakan, seseorang tentara yang baik itu akan terlihat setidaknya adalah ketika mereka punya tempat tidur yang rapi. Jadi kalau misalkan mereka bangun tidur, apakah terus mereka merapikan tempat tidurnya, dan seterusnya ya. Karena apa? Dari situ saja bisa kelihatan bagaimana dia bisa melakukan perubahan-perubahan kecil untuk menghasilkan pencapaian-pencapaian besar di dalamnya. Makanya termasuk kayak kita pengen anak kita itu ya bangun, jangan sekedar mengandalkan ayah bundanya membersihkan kamarnya ataupun khodimah ataupun ART. Maka orang tuanya mencontohkan gitu. Mulai dari yang kecil. Dan yang ketiga adalah mulai saat ini juga. Kalau kita bahasa yang melakukan perubahan, bukan hanya mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, tapi mulai saat ini juga. Jangan pakai entar, ya. Jangan kita tuh bahasanya tuh, ayolah bu, berubah, ayah berubah. Ah, ntar aja lah Ustadz, saya lagi senang menikmati hidup dunia. Pas lagi senang-senang menikmati, dicabut nyawanya semua. Maka terjadilah penyesalan. Maka jangan suka menunda-nunda, karena kalau efek menunda-nunda itu kehilangan keutamaan, bahkan berpotensi meninggalkan kewajiban. Bapak Ibu. Nah ini hal-hal sederhana, mulai dari apa? Self-leadership. Jadi yang pertama karakter Ibrahim disebut ummah itu ya karena punya great self-leadership, punya kepemimpinan diri yang luar biasa. Sehingga beliau mengajarkan kebaikan-kebaikan yang itu bahkan banyak diikuti oleh orang-orang seluruh dunia. Hajian, apa nggak ngikutin apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarganya? Dari yang namanya wukuf di Padang Arafah, melempar jumroh, mabit di Musdalifah, ya kemudian melempar jumroh di Mina, melakukan tawaf sa'i, ya itu kita lihat dari siapa kalau bukan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan ini luar biasa. Zam-zam, nah ini kan di antaranya. Nah ini baru poin satu Bapak Ibu. Nah poin dua, qanitan lillah.
Yang kedua itu adalah qanitan lillah. Nah, qanitan lillah ini punya kedekatan dengan al-qunut, yaitu dawamut ta'ah, yaitu ketaatan yang selalu dilakukan kepada Allah. Tegar dan kokoh dalam mentaati perintah Allah. Selalu melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim diperintah Allah menghancurkan daripada berhala-berhala yang ada di tengah kaumnya, Nabi Ibrahim hancurkan. Maka terjadilah dialog dengan Namrud dan semua berhala itu dihancurkan dengan kapak kecerdasan Nabi Ibrahim. Bahkan termasuk saat berdakwah kepada ayahnya, yang notabene ayahnya adalah juga seorang pembuat berhala yang menjadi kesayangan raja, ya Raja Namrud. Tapi karena yang dikedepankannya adalah Allah, maka Nabi Ibrahim melakukannya. Bahkan termasuk ketika Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat itu ya, diperintah khitan tapi di usia 70 atau 80 tahun. Nabi Ibrahim melakukan. Nabi Ibrahim sudah lama mendamba anak, akhirnya punya anak. Disuruh untuk kemudian membawa anak dan ibunya itu hijrah dari Hebron menuju Mekah. Dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Setelah sekian lama, kemudian Nabi Ibrahim kembali kepada anak itu. Allah memerintahkannya untuk disembelih. Dan Nabi Ibrahim pun tetap melakukannya. Inilah bahasanya. Bahwa karakter keutamaan Nabi Ibrahim itu always obey to Allah. Have a great obedience to Allah. Punya ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Apapun yang Allah perintah, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina. Kami dengar dan nanti-nanti aja. Kalau kita hari ini kembalikan dalam koridor hajian, kurban. Ayo Pak, Bu, berangkat haji. Ntar aja lah Ustadz, nggak cukup duitnya. Ayo Pak, Bu, kurban. Saya udah tiap tahun itu korban Ustadz. Korban apa? Korban perasaan. Perasaan nggak bisa dikorbankan Bapak Ibu. Nah, jadi ala kulli hal, ini yang perlu kita hadirkan. Kalau kita hari ini mampu berkurban salah satunya Bapak Ibu. Nanti insya Allah ada sahabat-sahabat yang akan menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana ajakan berkorban. Nabi mengecam, apabila seseorang mampu berkorban tapi dia tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kita ngaku-ngaku pengen jadi umat Nabi, biar dapat syafaatnya Nabi, dekat dengan tempat duduk Nabi di surga. Tapi ketika kemudian Nabi mencontohkan berkurban, kita nggak ikut. Kita yang semangat itu semangat pemburu daging kurban. Di setiap masjid musola yang ada sekitar rumah kita minta jatah. Kalaupun ada, mintalah yang sewajarnya. Nah, jangan sampai niatnya bahkan menumpuk keuntungan. Berdapat banyak, berlebih, dijual ke pasar. Maknya itu. Kehanitanillah. Jadi Nabi Ibrahim selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam koridor kita, ketika menapak tilasi keutamaan Nabi Ibrahim, bagaimanakah ketaatan kita kepada Allah? Apakah kita sudah sami'na wa ata'na atau jangan-jangan kita masih sami'na wa asaina? Bu Pak, kalau kita bilang, Ustaz tapi saya belum mampu untuk kurban satu sapi, satu unta. Bahkan satu kambing pun belum sanggup. Maka kita bisa belajar untuk berkurban itu dengan sedekah daging. Alhamdulillah di Las Abul Yatama Indonesia yang bekerja sama dengan WPI, ini juga kita gulirkan. Supaya apa? Ya mungkin ada di antara kita yang punya semangat untuk berkorban tapi belum memiliki kemampuan yang cukup. Bisa kita lakukan dengan hal ini. Karena apa? Spirit qanitanillah. Great obedience to Allah. Ya ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Nah ini adalah yang kedua. Yang ketiga, Ibu, karakter Nabi Ibrahim berikutnya adalah ya, Hanifan walam yakum minal musyrikin. Ada yang menggabungkan, ada yang memisahkan. Nah, tapi kalau kita gabungkan 3-4, Hanifan, lurus, gak belak-belok. Ya, artinya condong, menjauh dari kesyirikan menuju tauhid. Maka Nabi Ibrahim disebut juga bapak monoteisme, bapak tauhid.
Ibrahim alaihissalam jauh daripada syirik, walaupun bahkan itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dia nggak mau dekat-dekat dengan kesyirikan apapun. Makanya di antara doanya dalam surat Ibrahim ayat 35, di antaranya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dari dan keturunanku daripada penyembahan berhala. Itu hanifan, ya. Karena berdoa Nabi Ibrahim itu agar dijauhkan dari kesyirikan. Padahal sementara Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung dan berdebat dengan para kaum musyrikin, akan tetapi tetap aja Nabi Ibrahim itu nggak merasa udah kepedean gitu ya. Bahkan justru dia merasakan khawatir akan bahaya kesyirikan. Sehingga Nabi Ibrahim doa ke Allah agar bukan hanya dihindarkan, tapi juga dijauhin dari syirik. Makanya di karakter yang keempat ini cuma kita gabungkan. Walam yakum minal musyrikin. Bukan tergolong orang-orang yang syirik. Yang musyrik. Ini penekanan bahwa kondisi Nabi Ibrahim itu biasa berada dalam ketauhidan. Sama sekali nggak pernah berbuat syirik. Maka oleh karenanya membantah pendapat yang menyatakan bahwa pernah Nabi Ibrahim itu dalam kondisi kafir dalam melakukan proses mencari Tuhan. Enggak. Nah ini jadi menegaskan bahwa Nabi Ibrahim sudah memiliki fitrah di dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Dan Allah sendiri yang menjaga dan membimbingnya. Karena konteks kita hari ini Bapak Ibu, gampang sekali kita itu belak-belok Bapak Ibu. Nggak bisa jalan lurus. Ya, tergantung dengan kebanyakan orang atau yang menguntungkan kita gitu. Padahal hati-hati kalau kita melakukan sesuatu yang itu bukan datangnya dari Allah dan Rasulnya. Bahkan Nabi SAW memberikan jaminan dalam konteks hari ini ya sebagai motivasi untuk kita. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa seseorang yang dia wafat, meninggal dunia tapi dia tidak dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Nah, jadi ini adalah salah satu kunci. Lurus, tapi kita masih meyakini ada kekuatan tandingan selain dari Allah, berarti kita nggak lurus sempurna. Meyakini atau bahasanya hanya kamuflase ngikutin kebiasaan banyak orang, tapi hati saya enggak kok. Itu juga nggak sempurna. Makanya wilayah iman itu kan tasdiku biqauli wa iqrarun bil lisan wal amal bil arkan. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, nadifan walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim orangnya lurus, condong kepada ketauhidan dan bukan tergolong orang yang syirik, orang yang melakukan kemusyrikan. Maka bagaimana kita belajar juga kita itu ya tetap istiqomah, tidak berbuat kesyirikan. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alayah. Ini jaminannya di antaranya. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah syakiran di an'umi. Seseorang yang bersyukur atas nikmatnya. Jadi an'umi ini adalah jamak taksir dengan wazan af'al yang merupakan satu dari 4 timbangan jam'ul qillah menurut para ulama, yaitu jamak yang menunjukkan bilangan dari 3 sampai 10. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim senantiasa bersyukur dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada beliau, bahkan atas nikmat-nikmat yang sedikit, apalagi terhadap nikmat yang banyak. Nah, termasuk kalau kita sedikit loncat ya ke kurban. Kenapa kok Nabi Ibrahim itu sampai mengkorbankan anaknya? Karena Nabi Ibrahim itu dikabarkan memiliki hewan ternak yang banyak. Setiap kalau beliau tuh menyembelih, itu nggak satu dua, dibagi-bagi. Nabi Ibrahim itu kalau makan nggak pernah sendirian. Bahasanya, walaupun itu jalan 5 kilometer lah, jauhnya, agar makan tuh berjamaah. Jadi bahasanya Nabi Ibrahim itu selalu bersyukur. Sehingga bahkan kemudian pernah keluar dari kalamnya itu. Sekiranya Allah menghadirkan anak baginya,
dan kemudian Allah memintanya untuk mengorbankan anak itu, maka ia akan korbankan. Dan akhirnya itulah yang kemudian terjadi. Dan peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim akhirnya menyembelih Ismail alaihissalam dengan izin Allah terpenuhi ujiannya. Nabi Ibrahimnya tidak tertebas lehernya kecuali kibas yang Allah gantikan. Yang notabene itu adalah menurut beberapa riwayat kibasnya Habil yang korbannya diterima, keturunan Nabi Adam yang korbannya diterima oleh Allah. Maka di sini kita belajar kurban itu ada 4 level Bapak Ibu. Level satu kambing misalkan untuk satu jiwa atau satu keluarga, nah, itu boleh, boleh. Tapi yang kedua Nabi itu senantiasa melakukan kurban 2 ekor kambing. 1 ekor kambing untuk diri dan keluarganya, satu lagi untuk umatnya yang tidak mampu. Dan ini dilakukan dalam beberapa tahun. Yang ketiga, Nabi SAW itu melakukan kurban di satu musim haji, haji wada, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau satu unta itu 50 juta Bapak Ibu, berarti Nabi sekali korban itu pada saat haji wada 5 miliar. Jadi ini salah satu dorongan jangan sampai kita tuh ya saya sudah ikut sedekah daging Ustadz nggak perlu yang lain lagi. No, kalau kita bisa 1 ekor untuk satu diri itu bagus ya. Bahkan sekian ekor untuk satu diri pun bagus. Dan kalau kita kadang-kadang saya suka dorong gini Bapak Ibu, terkadang kita bukan apa-apa ya, kita melihat kultur masyarakat di sekitaran kita. Ketika kita kurban, jadi tadi kami sempat ngobrol dengan salah satu sahabat sekaligus Ustadz kami juga. Beliau bilang, Ustadz, 25 ekor kambing yang bahasanya diberikan dalam konteks kurban. Ini menurut pengurus masjid, ya beliau juga pengurus masjid. Dengan 2 ekor sapi, itu tumpukannya sama. Jadi kalau misalkan satu sapi itu cukup 7 orang, ya. Tapi kalau kambing itu kan satu untuk satu bahasanya. Maka itu sebetulnya bisa memberikan manfaat lebih banyak. Dan itu yang sering kami dorong. Kalau bisa, kita nggak berhenti di satu kambing. Minimal kita tambahkan lagi atau kita kemudian berkongsi untuk satu sapi. Karena ini level 3, level 2 ke level 3. Tapi sebetulnya level paling tinggi itu ya Nabi Ibrahim dan Ismail ini alaihissalam, alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim mengorbankan yang paling dicintainya. Dan inilah sebagai bukti tanda cintanya kepada Allah. Sehingga Allah pun cinta kepadanya dan menjadikannya sebagai Khalilullah. Sehingga dengan izin Allah inilah yang mengantarkan Nabi Ibrahim mendapatkan apa yang menjadi lanjutan di dalam ayat berikutnya. Namun insya Allah lain waktu kita akan bahas proposal hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena waktu kita juga sudah cukup larut, nah ini ayatnya nanti ya akhirnya Allah memilihnya, menunjukinya kepada jalan yang lurus, diberikannya kebaikan di dunia, diberikan juga keberhasilan di akhirat, dimasukkan dalam kelompok orang-orang terbaik. Nah inilah yang perlu kita hadirkan karakter utama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hidup kita. Dimulai dari self leadership, kemudian always obey to Allah atau having a obedience and obedience to Allah. Kemudian yang ketiga itu hanifan, persistence, walam yakun minal musyrikin, do not hypocrite ataupun bahkan ya stay on the right track, on the right path. Ya. Dan yang terakhir adalah syakiran li anumi, always grateful, selalu bersyukur. Dan kullu nikmatin la yuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekat kepada Allah termasuk bersyukur kepada Allah, maka itu hanya akan jadi musibah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dalam satu action yang nyata. Bagi yang kemudian nggak berangkat haji, kita bisa melakukan kurban yang terbaik. Dan salah satunya kami memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat dari Las Abuliatam Indonesia untuk mensiarkan ajakan kurbannya untuk kita bukan hanya berkurban di sekitaran daerah kita, tapi di seluruh pelosok negeri hingga sampai ke Palestina. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi kebaikan yang Allah rahmati dan Allah ridhai. Walau mafiqillah saya kembalikan lagi kepada Kang Irgi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Gurunda Ustaz Zulfikarullah yang telah memberikan tausiahnya, ilmunya. Semoga apa yang Ustaz Zulfikar sampaikan dapat kita ambil manfaatnya, ya Bunda, berkenaan dengan teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon izin Ayah Bunda, barangkali Ayah Bunda ada yang ingin ditanyakan ya perwakilan satu orang. Namun sebelum itu izin kami dari Wakaf Peradaban Internasional akan memberikan informasi yang bermanfaat. Silakan Coach. Di sudut pelosok negeri ada senyum yang selalu menanti. Bukan pada mainan mahal, bukan juga pada baju baru, tapi pada harapan sepotong daging kurban yang hanya datang setahun sekali. Idul Adha bagi mereka bukan sekedar perayaan, tapi bukti bahwa mereka tidak dilupakan. Rasulullah bersabda, tidak ada amalan anak Adam di hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih kurban. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi tentang mengukuhkan harapan mereka. Setiap tahunnya, Las Abuliatama Indonesia menyalurkan amanah kurban hingga pelosok negeri, bahkan luar negeri, agar tak satu pun senyum anak yatim tertinggal di hari raya. Kurban adalah cinta yang menjembatani mereka yang memiliki dengan mereka yang membutuhkan. Tahun ini, mari kokohkan senyum mereka melalui kurban kokohkan yatim pelosok negeri. Di sudut Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Ayah Bunda, kakak, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah di Abul Yatama, Laz Abul Yatama Indonesia membuka peluang kebaikan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya di bulan yang spesial nih, bulan Zulhijjah, bulan dimana insya Allah dikali lipat pahala yang ketika kita mengerjakannya. Ayah Bunda, Bang Kakak semuanya, ini ada peluang kebaikan kurban di pelosok. Bayangkan Ayah Bunda ini ketika kita seperti biasa tadi Ustaz Zulfikar menyampaikan, bahkan di masjid-masjid kita itu banyak ya, ada domba, sapi, tetapi di pelosok itu sedikit bahkan jarang sekali gitu ya makan daging sapi gitu ya. Nah maka Ayah Bunda Bang Kakak semuanya, Alhamdulillah kami membuka kesempatan ya di Plaza Mulia Tamu Indonesia. Kenapa kita harus kurban di pelosok? Karena yang pertama membantu saudara muslim di setanah air yang kesulitan. Kemudian yang kedua, pemerataan distribusi kurban ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan nilai-nilai keislaman di pelosok negeri. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Ayah Bunda, ini Ustaz Zulfikarullah, kemudian kami mengajak, kalau misalnya Ayah Bunda sudah kurban ya di daerahnya sendiri, atau bahkan yang belum kurban, boleh menambah kebaikannya di layar ataupun Irgi bantu kirim di kolom komentar. Dan di sini Ayah Bunda silakan bisa menambah kebaikannya lagi bagi Ayah Bunda yang ingin meluaskan kebermanfaatan. Allah titipkan rezeki kepada kita, melainkan tidak bukan adalah sebagian rezeki ataupun sedikit rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk dikembalikan lagi kepada Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kurban, ibadah yang terbaik di bulan Zulhijjah ini. Silakan ya Bunda, langsung diklik ya di link biru itu. Insya Allah langsung tersambung. Kemudian juga jangan lupa konfirmasi kepada Kak Riza di nomor 0812 eh, 888 kemudian 2505. Barakallah. Baik Bunda, izin kita lanjutkan kepada sesi Q&A atau tanya jawab. Ada Bu Rahayu yang ingin bertanya kepada gurunda kita. Mohon izin. Bu Rahayu silahkan. Dari mana Bu? Boleh disebutkan dan pertanyaannya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Kirki waktunya. Waalaikumsalam Ustadz mau warahmatullahi bertanya wabarakatuh. Ustadz yang Silakan, Bu. belum mampu utuh mau bertanya Ustadz yang Ya. belum mampu utuh 1 ekor kambing gitu. Terus solusinya seperti apa Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kalau kita bilang, aduh saya nggak sanggup beli 1 kambing, tapi HP-nya sudah harganya 3 kambing ya kan. Maka itu sesuatu yang jauh panggang dari api ya. Kalau untuk urusan dunia kita nggak pernah merasa jerih, tapi kalau urusan akhirat kok rasanya berat gitu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan azimu dohakum, ya besarkanlah hewan kurban kalian karena sesungguhnya itu yang akan menjadi di antara kendaraan kita melewati sirat. Dan kami sempat survei ke beberapa lapak, ya ke beberapa kandang, bahkan kami mendapati ada kandang domba Garut itu ya, asli Garut, harganya 8,5 juta sampai 10 juta, yang tanduknya sudah melintir ya. Katanya ini dombanya para sultan. Kalau dijual di lapak itu bisa belasan juta. Nah itu jadi kalau misalkan kita sekarang, Masya Allah ya, di Las Abul Yatama ini, harga kurbannya itu bahkan jauh di bawah daripada harga lapak. Ya, jadi kalau harga lapak itu 3,5 sampai 4 4,5 itu ya 3.000 sampai 4 ribuan itu yang standar. Maka dengan Las Abul Yatama, dengan izin Allah, itu kalau nggak salah cuma sekitar 2 ribuan. Ya, maksudnya 2 jutaan sekian. Dan ini mudah banget. Artinya mudah banget. Ya kalau bilang, aduh Ustaz, saya rasanya belum bisa kalau saya langsung beli. Nah, kita bisa menggunakan jalur ini yang pertama. Dan ini sudah hampir setengah harga Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini ada ya di kolom chat ya. Sekitar berapa ini? Saya nggak mau langsung bilang sedekah daging ya. Yuk kita semangati korban dulu. Ya karena ya kalau sudah mentok baru sedekah daging ya kan. Tapi kalau kita masih kan sekarang masih berapa hari lagi gitu ya. Memang salah satunya mindset di kita karena kebanyakan berpikirnya ya besok kurban baru nyiapin dananya hari ini ya. Kadang ada yang bisa, kadang banyak yang nggak bisa gitu kan. Nah itu 2,4 juta per ekor tuh. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak, ini angkanya jauh daripada angka kalau kita beli di lapak gitu kan. Di lapak penjual hewan kurban di pinggir jalan, di dekat masjid. Ya bahkan beberapa lembaga yayasan pun juga meletakkannya di atas angka ini. Tapi sekarang dengan program tadi, bagaimana kita berkurban sampai ke daerah 3T, terluar, terdepan, tertinggal, Bismillah, itu akan menjadi satu apa namanya ikhtiar kita untuk berkurban walaupun mungkin belum bisa yang gede banget gitu ya, tapi kita sudah bisa untuk kemudian memberikan manfaat. Nah itu dia. Nah jadi insya Allah ya Bunda, dorongan kami adalah yuk kita maksimalkan dulu. Fattakullaha mastata'tum. Kalau kita bilang bahasa Ustaz saya baru ada 1 juta, sudah nggak apa-apa komitmen aja dulu. Kan insya Allah ini baru selesai hari Ahad ya liburan panjangnya, Senin, Selasa, Rabu masih bisa gitu kan. Dan saya yakin dan percaya yang nambahin 1,4 itu bukan angka yang sulit buat Bapak Ibu Ayah Bunda yang hadir hari ini. Biiznillah. Ya karena kalau untuk urusan Allah itu yang harus kita pakai frekuensinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan pintu kemudahan bagi mereka. Nah, jadi bahasanya terima kasih Bunda Rahayu. Nah, jadi kalau sudah bismillah, misalkan gini, Ustadz, udah saya siap nih 1 juta malam ini, atau 500 ribu. Nanti sama panitia terus lapor. Namun kalau sampai H-1 atau bahkan hari H, qadar Allah, tel- belum mencapai dari angka 2,4, saya izin biar dikonversi jadi sedekah daging. Gitu. Jadi dorongannya berkurban dulu. Nah, kalau yang sudah begitu, selain Bunda Rahayu, adakah yang siap untuk komitmen kurban 1 ekor kambing di daerah 3T melalui Las Abul Yatama malam hari ini? Yang siap boleh tuliskan di kolom chat.
dan tuliskan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi ingat belajar dari Nabi Ibrahim jangan suka nunda-nunda. Kita itu kadang urusan-urusan yang lain kita sampai bela-belain, mohon maaf bahasa kasarnya ngutangin. Padahal belum tentu itu sesuatu yang kita pasti butuhkan. Tapi kurban ini nggak setiap hari, hanya ada waktunya tertentu yang Allah berikan. Maka yuk kita maksimalkan daripada nilai ketakwaan kita kepada Allah di dalam bulan Zulhijjah ini salah satunya Pak dengan berkurban. Nah, jadi kalau kita sudah kemudian tadi azam ingin bisa berkurban, kemudian qadarullah belum tercapai, baru kemudian boleh sekiranya yang saya kemarin sudah berikan itu dikonversi menjadi sedekah daging, gitu ya. Nah, tuh ada istilah DP kurban. Terima kasih. Jadi DP aja dulu Bapak Ibu. Kalau yang namanya amal kebaikan, DP aja dulu kalau kita belum bisa sekaligus cash gitu ya. Ada yang siap DP kurban malam hari ini Bapak Ibu? Yang siap boleh tuliskan di kolom chat saya. Insya Allah kita doakan bareng-bareng. Allah mudahkan gitu ya. Ada Bapak Ibu? Ya ini masih ada 80-an ya sahabat-sahabat. Insya Allah mudah-mudahan nanti ketika kemudian kita sudah DP, berapapun itu Allah lapangkan untuk kita. Dan insya Allah ini yang akan sampai ke Allahnya. Minta kual kulub. Bukan sekedar hewan kurbannya, tapi ketakwaan di dalam hati kita lah. Yang kita belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sampai mengorbankan anaknya sendiri. Masya Allah Bunda Rahayu. Bismillah DP. Nah ini. Jadi Bunda Rahayu dari pertanyaan tergerak menjadi aksi. Semoga ayah bunda yang lain juga siap menuliskan, kita doakan. Bahkan yang menuliskan saya, insya Allah saya ijazahkan mudah-mudahan ya sebuah doa yang didapat dari guru-guru kami agar dimudahkan berkorban. Mau nggak? Yang mau tuliskan di kolom chat, tuliskan saya. Terima kasih. Bunda Sri Haryanti, Pemalang. Bunda Rahayu, Bunda Santi Wijayanti. Siap, saya. Sudah 3 bunda nih. Ayahnya mana nih? Ayo. Ya insya Allah, kalau sampai minimal 5, saya informasikan doanya. Kalau enggak, berarti masih jadi PR gitu ya. Oke, selain Bunda Rahayu, Bunda Sri Haryanti, Bunda Santi, ada yang siap untuk DP Kurban bersama Las Abulia Tama Indonesia di daerah 3T di Nusantara? Silakan. Dengan 2.400.000 Bapak Ibu bayangkan kalau kita tadi ya lihat di pinggiran jalan ya mungkin angka segitu nggak dapat Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah ini sudah dapat dikerjakannya secara syar'i bahkan manfaatnya bisa dirasakan kepada sebanyak mungkin orang. Oke, ada lagi? Wah, ini sepertinya perlu didorong lagi nanti sama Kang Irgi ya. Nah, jadi karena yang sudah insya Allah Bunda, Ayah, yuk baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Amin ya rabbal alamin. Nah itu insya Allah doanya. Mudah-mudahan ayah bunda yang sudah punya niat Allah kuatkan menjadi azam dan kemudian menjadi langkah aksi yang konkret. Semoga Allah mencatatkan semangat kurban kita sebagai bukti cinta kita ke Allah, cinta kita ke Rasulullah. Wallahu a'lam. Silakan Kang Irki. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Zulfikar, Alhamdulillah, Bunda, Barakallah ya, yang di kolom komentar Bunda Rahayu, Bunda Sri, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Semoga bunda-bunda yang lain ya, ayah-ayah yang lain bisa juga ya bantu ya, Insya Allah DP, kemudian juga kurban di pelosok, Masya Allah. Ini keberkahannya luar biasa. Ingat Ustadz dulu cerita sedikit waktu Irgi apa di Oki itu kan pengen kurban, terus kemudian kurang, ini kurang berapa lagi ya? 2 juta lagi karena tabungan 1 juta gitu ya. Alhamdulillah apa ada rezeki dari Allah melalui mengajar. Kurang 2 juta lagi kan pengen kurban ya Allah ini gimana? Ada HP, ada HP. Ya udahlah Bismillah jual HP
ternyata alhamdulillah ya mungkin kesulitan komunikasi sesaat, tetapi Allah ganti lagi bulan depannya alhamdulillah sudah ada HP dan bisa berkurban. Itu saya cerita sedikit. Masya Allah, itu dia. Siapa yang mendahulukan Allah, maka Allah juga akan memudahkan urusannya kepada selainnya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Kang Iya. Epi satu lagi ya. Silakan Ustaz. Dari Bunda Nuriana Ciamis mau nanya kurbannya di mana, masih bingung Ustadz antara kurban di tanah suci, daerah rumah sendiri atau kurban di Oki. Ibu yakinnya di mana Bunda? Mumpung lagi di tanah suci banyakin doa ke Allah. Tapi kalau tanya ke saya, dorongannya mana? Ya kalau saya punya rezeki saya pengen di rumah, kemudian di Oki, baru di tanah suci gitu ya. Kenapa? Kok rumah dulu baru Oki baru tanah suci? Karena rumah itu kan tempat tinggal kita. Ya otomatis nilai kebaikan itu kita ada di tanah suci biar kebaikannya tetap ada di tanah air gitu ya. Tapi kalau misalkan menurut kita, oh kalau di daerah kita udah banyak sih yang mampu, bismillah selalu berlebih gitu ya di setiap kurban. Nah, berarti coba bagaimana kita luaskan ke Oki gitu ya, luaskan ke program Belas Abul Yatama Indonesia. Itu boleh, karena apa? Kan nilai manfaatnya juga dirasakannya bukan hanya satu orang itu, tapi bahkan para ahli Quran, para ahli-ahlinya Allah, gitu kan? Dan insya Allah itu juga jadi kebaikan. Tadi yang bagus di rumah juga oke, di Oki juga oke. Nah, kenapa saya nggak terus dorong langsung ke Tanah Suci? Karena di Tanah Suci, kebanyakan jamaah kita itu pakai dam, ya, sudah bayar dam karena mengerjakan hajinya itu tamatu, ya, mengerjakan haji tamatu, maka otomatis sudah kemudian menyembelih hewan. Nah, tapi kalau tadi di rumah oke, kemudian di Oki oke, masih ada rezeki sekitar, saya lupa ya, kalau nggak salah itu 200 real atau berapa ya, itu sudah bisa berkorban satu ekor hewan kurban kambing di tanah suci, ya di tanah suci. Nah, jadi bahkan bahasa tadi ini, bahasa dari teman-teman di WPI, banyak saudara-saudara kita di pelosok yang sangat jarang makan daging. Nah, kalau ini nilai kebermanfaatannya dirasakan lebih besar, berikan ke sana. Maka salah satu tadi, ya kalau Bunda ada di Tanah Suci, doakan kami yang ada di tanah air bisa sampai ke sana dan juga sampaikan kebaikannya sampai di tanah air. Ya, bahkan tadi, Pak saya bingung, sudah jangan bingung semuanya aja dikasih gitu ya. Bahkan termasuk yang melalui Las Abul Yatama yang bekerja sama dengan WPI, kita ingin luaskan, bukan hanya di daerah kita, bukan hanya di ma'had yang ada kita, tapi juga ya kepada saudara-saudara kita yang mungkin dia jauh secara hitungan jarak, tapi dia tidak jauh jarak hatinya dengan kita, karena sebagai sama-sama hamba Allah yang beriman. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Bu Nuriana. Baik, Alhamdulillah, tidak ada lagi atau ada lagi yang ingin ditanyakan mengganjal atau misalnya yang apa yang ingin ditanyakan lagi tidak ada. Cukup kayaknya kan. Baik, Jam cukup 10. ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kalau misalnya Bunda sudah ini apa memahami materinya, terus kemudian sudah tidak sabar nih pengen kurban di pelosok, pengen kurban di, oh Masya Allah, Bu Agustina juga. Alhamdulillah, barakallah Bunda, berkah ya. Alhamdulillah, baik. Kami kembalikan kepada Ustaz Zulfikar untuk memberikan closing statement. Silakan, Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Ibrahim dan Ismail bukan hanya pernah terjadi di masa lalu, tapi peristiwa Nabiullah Ibrahim adalah cerminan untuk kita pada masa hari ini. Seberapa jauh kita bisa menapak tilasi keteladanan dan keunggulan karakter mulia Nabi Ibrahim dalam hidup kita, maka itu semua kembali kepada diri kita. Salah satu keunggulan karakter Nabi Ibrahim adalah pembuktian cintanya kepada Allah dengan memiliki semangat berkorban yang luar biasa. Sehingga bahasanya kalau memiliki semangat berkorban, ini adalah tanda cinta. Atadahiyah. Orang yang dia ngaku cinta tapi dia nggak mau berkorban, maka itu mohon maaf, jauh panggang dari api. Atau itu hanya omon-omon kalau bahasa sekarang. Maka pembuktian kita cinta ke Allah, cinta kepada Rasulullah, sayang kepada sesama, bersyukur kepada Allah, salah satunya hadir di dalam ibadah kurban. Maka yuk hadirkan keteladanan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail-Ismail kita. Maksudnya bukan menyembelih anak-anak kita,
tapi menyembelih apa yang kita cintai hari ini, menyembelih daripada nafsu kebinatangan kita, menyembelih daripada apa yang kita cintai melebihi daripada cinta kita kepada Allah melalui kurban yang kita hadirkan. Dan semoga tadi belajar dari apa yang disampaikan Kang Irgi, ketika mendahulukan Allah walaupun tertatih-tatih, namun Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ayah bunda diberikan kebaikan. Barakallahu fikum yang sudah membayar DP walaupun tadi disebutkan untuk satu ekor kambing 2,499. Jadi kalau DP ya mau 500, mau 1 juta, mau 2 juta, mau langsung 2,499 juga boleh. Berarti bukan DP, selesai satu kambing ya. Nanti akan ada dokumentasi dan lain sebagainya yang menjadi sebagai keabsahan daripada proses kurban yang Bapak Ibu lakukan walaupun tidak melihat secara langsung di lapangan, tapi informasi di lapangan itu akan disampaikan. Demikian Kang Irgi, mudah-mudahan kita ketemu lagi di kalam WPI berikutnya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Semoga senantiasa sehat-sehat Ustaz Zulfikar beserta Amin, amin keluarga. ya Rob. Terima kasih doanya. Alhamdulillah. Doakan ya Bunda ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda semuanya, alhamdulillah dicukupkan sudah kajian di Jumat malam di WVI ini. Semoga ayah bunda bisa kembali hadir di Selasa malam ya, insya Allah. Semoga senantiasa berkah dan juga Allah berikan ya keberkahan dan juga kesehatan kepada Ustaz Zulfikar selaku pengisi pada malam hari ini dan juga ayah bunda yang berkurban pada malam hari ini atau yang DP, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita cukupkan ayat bunda semuanya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa akhir total majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Karena lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mir ya Kang Irgi, ayo Baik, bunda semua. betul. Sehat selalu Sama-sama Bunda Ustaz. Rahayu, barakallah. Izin pamit ya, siap-siap lagi Silakan lanjut. Ustaz. Juga Terima kasih Terima Ustaz. Ustaz. kasih. Ya, sama-sama. Masya Assalamualaikum. Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah, barakallah Bunda. Istiqomah terus ya. Kita berjumpa di Selasa malam. Kita hitung sampai tiga, tiga, dua, satu. Barakallah.